Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban-kewajiban seorang muslim kepada Tuhannya. Di siang hari kita menjalankan ibadah puasa, kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara kita juga mungkin ada yang mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarganya. Dan di malam hari kita mungkin istirahat dan juga diiringi dengan menjalankan qiyamul lail, menjalankan salat tarawih. Tidak ada yang kita harapkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima zakat, infak dan sedekah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam raqqal minbar, beliau itu menaiki suatu mimbar. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar mengatakan amin amin amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Qila lahu, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunta tasna'u hadha? Ya Rasulullah, apa maksud dari ucapan kamu, dari ucapan engkau dengan mengucapkan amin amin amin? Faqala,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala li Jibril, Jibril mengatakan kepadaku, rahima anfun ri'in adraka abuwaihi au akhirihima falam yudkhilahul jannah. Jibril pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh hina, sungguh celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun dia itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Menyanyiakan kedua orang tuanya. Fakultu amin, maka aku mengucapkan ya Allah kabulkanlah. Kemudian summa qala li, kemudian yang kedua Jibril mengatakan kepada saya, rahima anfun abdin dakhala alaihi ramadhana falam yughfar lahu fakultu amin. Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh celaka orang yang dia itu menjumpai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah. Tsumma qala li rahima anfun ri'in dzukirtu indahu falam yusalli alaika fakultu amin. Kemudian Jibril mengatakan kepada saya, sungguh hina dan semoga celaka seorang yang dia itu disebutkan namamu, namun dia itu tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengatakan amin. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam, yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jamaah kaum muslimin, ayyuhal ikhwatu wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami bahwasanya malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Ya. Tetapi dalam syariat Islam, ya, tidak ada tuntunan untuk kita untuk merayakan tentang turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan nuzulul Quran. Karena apa? Kalau memang itu adalah hal yang disyariatkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah orang yang paling berhak untuk merayakan dengan turunnya Al-Quran. Ya. Dalam hadis yang mulia ini juga ada banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Ya. Manfaat yang pertama, hadis yang mulia ini mengkisahkan tentang keimanan kita tentang malaikat. Kita harus mengimani adanya malaikat. Karena di antara rukun iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kita mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ini juga memiliki banyak sekali hal-hal. Ya. Di antaranya adalah kita harus mengimani bahwasanya malaikat itu ada. Ya, bahwasanya malaikat itu ada. Walaupun kita tidak tahu wujudnya. Ya. Walaupun kita itu tidak tahu wujudnya. Karena apa? Dikatakan oleh para ulama,
al-malaikatu alamun ghaibiyun. Malaikat itu adalah makhluk gaib, makhlukun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abiduna lillahi ta'ala. Mereka adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lahum minal khasa'is ar-rububiyyati wal uluhiyah. Namun malaikat itu walaupun dia itu gaib, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maksudnya apa? Tidak boleh kita menyembah kepada para malaikat. Khalaqahullahu ta'ala min nur. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu dari apa? Cahaya. Wa manahahum al-inqiyada atamma li amrihi wal quwwatu ala tanfidihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dengan keistimewaan berupa tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Dari definisi ini bisa kita juga ambil ringkasan. Yang pertama adalah tentang kedudukan keimanan kita kepada malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu berupa Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang dia itu beriman, semua mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Ya, maksudnya apa? Kewajiban bagi kita adalah untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya mengimani malaikat adalah bersifat urgen. Kita harus beriman kepada para malaikat, karena malaikat adalah ilmu gaib, alamun ghaibiyun, adalah makhluk yang gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, jin tidak bisa kita lihat, ya, malaikat juga tidak bisa kita lihat, iblis tidak bisa kita lihat. Ya, tapi kewajiban kita adalah mengimani segala bentuk sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwasanya malaikat abiduna lillahi ta'ala adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kisah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis laknatullahi alaihi dan memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu malaikat mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iblis. Ya, untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak mau. Sampai iblis mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, iblis juga masih mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai Tuhanku, kenapa engkau merintahkan saya sujud kepada Nabi Adam?
engkau menciptakan saya itu dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari apa? Dari tanah. Ya. Makanya iblis ini sombong, tidak mau tunduk, tidak mau patuh dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis itu apa? Berjanji dengan sombong untuk membinasakan manusia ini dari segala bentuk penjuru, dari segala arah. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu selalu taat dan mengikuti perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat ini jumlahnya banyak. Ada yang kita tahu nama-namanya, dan ada yang kita tidak tahu nama-namanya. Yang kita tahu namanya seperti malaikat Jibril, ya, malaikat Israfil, malaikat Ridwan, malaikat Mikail, ya, dan juga malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi juga ada malaikat yang apa? Yang kita tidak tahu nama-namanya. Sebagaimana malaikat yang dia itu pembawa, ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu siapa nama-nama dari malaikat-malaikat tersebut. Kewajiban bagi kita semuanya adalah mengimani nama-nama malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, atau malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima, malaikat ini punya tugas-tugas dan juga memiliki sifat-sifat. Ya, sepertinya malaikat punya sayap. Ya, seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Jibril memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu. Dan juga ada malaikat pencatat kebaikan dan pencatat kemungkaran. Malaikat penjaga surga. Maka kewajiban bagi kita semuanya adalah mengimani bahwasanya malaikat memiliki sifat-sifat dan juga memiliki tugas-tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Ya. Kewajiban kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan adanya malaikat. Maka ketika Jibril alaihi salatu wassalam dan malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh bahaya orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita saja seorang manusia, ya, kadangkala seorang preman, ya, seorang yang jahat, dia itu takut dengan seorang kiai, mungkin saja karena rasa hormatnya, ya, karena dia itu takut kalau didoakan oleh orang yang berilmu tersebut. Ya, ini manusia. Bagaimana dengan malaikat? Kalau dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita itu takut kalau kita ini termasuk di dalam golongan-golongan orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tersebut. Tidak sampai di situ. Yang mendoakan adalah malaikat, yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengamini adalah beliau, nabinya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, pemimpin dari para nabi-nabi yang lainnya. Beliau juga yang pertama kali akan membuka pintu-pintu surga. Ya, maka hendaknya kita itu merasa berhati-hati dengan doanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang diaminkan oleh seorang hamba yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini, beliau menaiki mimbar, dan mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 3 tingkatan seperti apa yang ada di belakang kita. Ya, ada 3 tingkatan. Naik ke tingkat pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Naik ke tingkat yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Naik ke tingkat yang ketiga, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Ya, amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Apa doanya malaikat Jibril alaihi salatu wasalam yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, di sini malaikat Jibril alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahima anfun abdin, rahima anfun ri'in adraka abwaihi au ahadihima falam yudkhilahul jannah fakultu amin. Ya, Jibril alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh celaka orang yang dia itu di masa hidupnya masih menjumpai kedua orang tuanya, tetapi dia itu belum dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dalam hadis yang mulia ini adalah apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Selama kedua orang tua kita itu masih hidup maupun telah meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada hamba-hambanya untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu maka engkau harus wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan antara berbakti kepada kedua orang tua? Karena ada kaitan yang sangat kuat. Orang tua itu yang melahirkan kita semuanya. Dengan lahirnya anak, maka apa? Menjadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba-hamba ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kedua orang tua kita itu menjadikan kita sebagai seorang muslim. Ya, menjadikan kita sebagai seorang majusi, tergantung didikannya. Anak kecil itu Masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fitrah. Anak kecil kalau kita itu dengarkan ya bacaan-bacaan Al-Quran, maka dia itu akan mengikutinya. Tetapi sebaliknya, kalau anak kecil itu didengarkan nyanyian-nyanyian, maka apa? Dia itu akan mengikutinya. Ini ya, sebagai orang tua hendaklah dia itu mendidik anak-anaknya dengan didikan yang paling baik. Ya, didikan yang paling baik. Maka didikan yang paling baik adalah dengan didikan sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaklah anak kita untuk menuntut ilmu. Sekolahkan anak kita dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu summa ayyun, qala birrul walidain.
amalan yang apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Makanya apa kesempatan? Kalau orang tua kita itu masih ada, ya, berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Ya, orang tua yang mereka itu sudah melahirkan kita semuanya, mengasuh kita, mendidik kita semuanya, dan semuanya kita itu pasti akan tua. Ya, nanti kalau kita sudah tua, siapa yang akan memandikan kita? Siapakah yang akan menyuapi kita? Siapakah yang akan membantu kita? Maka tidak ada lain melainkan adalah anak-anak kita semuanya. Maka kewajiban berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang harus kita lakukan secara baik-baik. Harus kita perhatikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah birrul walidain kedudukannya setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan durhaka kepada kedua orang tua itu setelah kedudukan apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyampaikan dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bergembor-gembor membentuk negara Islam, jihad, menegakkan kalimat tauhid. Pertanyaannya, apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Ya, pertanyaannya, apakah orang tua kita itu terlantar ataukah tidak? Pernah enggak kita itu menolak perintah dari kedua orang tua kita dengan perintah yang baik? Ya. Hadis yang menunjukkan bahwasannya birrul walidain itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah hadis ketika dahulu kala ada seorang laki-laki yang dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang, ikut jihad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahayyun walidaka?" Apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki mengatakan, iya, kedua orang tua saya masih hidup. Qala fa fihima fajahid. Kalau begitu kembalilah ke rumahmu, datangilah kedua orang tuamu, karena itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, kita mengetahui jaminan orang yang dia itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia itu meninggal dunia maka dia itu mati syahid, ya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita itu melalaikan suatu hal yang lebih wajib. Kewajiban kita adalah di rumah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan berbakti kepada kedua orang tua kita adalah membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adzakal baba aw fadhhu." Kedua orang tua itu adalah pintu-pintu surga. Dan pintu surga yang paling tengah. Jika kalian pengen masuk ke dalam surga, maka jagalah kedua orang tua kalian. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan birrul walidain adalah salah satu cara kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul adalah doa, ya, berwasilah. Karena tawassul itu ada dua macam. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang muharram. Ada tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ada tawassul yang dilarang. Ya. Kalau kita meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, maka itu adalah tawassul yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta kepada dukun, ya, kepada para penyihir, maka itu bukan tawassul yang syar'i, tapi tawassul yang diharamkan. Adapun tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah bertawassul dengan kebaikan-kebaikan kita kepada orang tuanya. Maksudnya apa? Kalau kita memiliki musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ujian-ujian kita semuanya. Contoh dahulu kala ada 3 orang yang dia itu terjebak di dalam gua. Ketika mereka itu tidur dalam gua, tiba-tiba ada batu yang besar jatuh menutupi pintu gua tersebut. Beda dengan sekarang. Sekarang tinggal telepon, ya, datang ekskavator, datang alat berat untuk membongkar pintu dari gua tersebut. Tapi zaman dahulu nggak ada komunikasi. Adanya komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Kemudian 3 orang ini bermusyawarah. Gimana caranya agar kita itu bisa keluar dari gua ini? Kemudian mereka itu bersepakat, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikannya. Salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dia kepada kedua orang tuanya. Sampai dia itu mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Allah, sungguh saya ini memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta, dan saya ini juga memiliki istri dan juga anak perempuan yang biasanya itu saya selalu memberikan kepada mereka perahan susu kambing, ya. Tapi apa, suatu saat ketika saya ini meras susu kambing tersebut, kemudian saya sampai kepada rumah kedua orang tuaku, saya ini ingin memberikan susu ini, saya dahulukan untuk kedua orang tua saya. Sampai di dalam rumah, ya, orang tuaku ini dalam keadaan tidur, sedangkan dia itu punya istri dan anak, ya. Kemudian apa, laki-laki ini menunggu orang tuanya sampai bangun, meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan lapar. Dia itu mendahulukan kedua orang tuanya, ditunggu sampai bangun, tidak dibangunkan kedua orang tuanya, ya. Kemudian apa, dia mengatakan, ya Tuhan, wahai Tuhanku, ya Allah, andaikan yang saya lakukan ini menurutmu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu suatu kebaikan menurutmu, maka bukakanlah pintu dari gua ini. Maka tawassul ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia mendahulukan kedua orang tuanya daripada apa? Anak dan istrinya. Ini kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dahulu kala juga ada seorang yang dia itu menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah. Kemudian datang kepada sahabat Abdullah ibnu Umar, wahai sahabat Abdullah ibnu Umar, saya ini sudah menggendong ibu saya untuk tawaf selama sebanyak 7 kali putaran. Cukupkah saya ini sebagai bentuk kebaikan saya kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua saya? Maka sahabat Abdullah ibnu Umar mengatakan, itu tidak sebandingnya walaupun dengan setetes air ke dalam lautan.
Enggak sebanding dengan kebaikan orang tua kepada engkau. Walaupun kamu itu sudah menggendong orang tuamu untuk keliling Ka'bah. Ya. Bahkan kalau orang tua kita itu kafir, orang tua kita itu tidak sholat, orang tua kita itu menyuruh kita untuk datang kepada dukun, untuk datang kepada kuburan-kuburan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang pesannya Luqman Al-Hakim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Kalau orang tuamu itu menyuruh kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan kamu turuti perintah dari kedua orang tuamu. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Disuruh mengambilkan nasi, ambilkan nasi. Kalau kita makanan, kita berikan makanan. Orang tua kita sakit, ya kita obatkan. Ya. Orang tua kita butuh bantuan, maka kita bantu. Walaupun mereka itu adalah orang yang kafir, walaupun mereka itu tidak sholat, walaupun mereka itu tidak berpuasa, tetapi apa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita itu diberikan hidayah. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja, bapaknya para nabi, keturunannya banyak menjadi nabi, tapi beliau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang tuanya bernama Azar. Bagaimana kan kita semuanya? Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Gak ada jaminan kita memiliki orang tua yang baik, orang tua yang saleh, orang tua yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah mendoakan kebaikan, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, dan kita itu wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya apa, kita harus perhatikan. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berdoa, sungguh celaka seorang yang dia itu menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, tetapi apa, dia itu tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk ke dalam surga. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Yang kedua, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahima anfun abdin, ya, dakhala alaihi syahru ramadana falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang dia itu menjumpai bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang kita memasuki bulan Ramadan, kita masuk pada bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita itu apa? Ya, bahkan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia itu berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Siapa yang menjamin kita tidak punya dosa? Siapa yang berani mengatakan saya enggak punya dosa, saya enggak punya salah? Kita semuanya punya dosa dan kita punya salah. Tapi apa, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada haknya tentang antara sama manusia, maka kita meminta maaf kepada orang yang telah kita dolimi, orang yang sudah kita zinai, orang yang sudah kita curi barangnya, kita kembalikan, kita meminta keikhlasan dia. Ini antara seorang hamba dengan hamba. Tapi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dosa-dosa kecil kita itu banyak sekali. Dosanya tangan, dosanya kaki, dosanya mulut, dosanya pikiran, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya bibir kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, al-jum'atu ilal jum'ah wal ramadhanu ila ramadan wal umratu ila al-umrah kafaratun bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Di antara dua hari Jumat, di antara dua bulan Ramadan, di antara dua umrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Ya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sungguh hina kita, sungguh celaka kalau kita di bulan Ramadan masih mengumbar ucapan-ucapan kita dengan ucapan-ucapan yang kotor, masih melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, masih menghibah, masih mencaci maki, menyebarkan fitnah, mengadu domba, masih mencuri, masih melakukan praktek riba, ya, maka hendaknya kita itu banyak meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat malam, menjalankan salat tarawih di bulan Ramadan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia itu menjalankan salat malam di bulan Ramadan ya karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita gerakkan hati kita untuk bersedekah, memberikan santunan kepada para fakir miskin, karena sedekah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Ala adullukum ala abwabil khairi as-saumu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Moga aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Puasa adalah perisai dan sedekah adalah penghapus segala bentuk kesalahan-kesalahan. Ya, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kita menjalankan puasa, bahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan giat pada malam Lailatul Qadar, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Dan orang yang dia mengeluarkan zakat fitrah untuk menyucikan dirinya, ya, di saat bulan Ramadan, maka juga apa? Sebagai cara agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh celaka jangan sampai kita itu termasuk di dalam doanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, yang mana malaikat Jibril mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, sungguh celaka, hinakanlah dia, hinakanlah seorang hamba yang dia itu menjumpai bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Engkau wahai Allah. Dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesempatan kita masih ada bulan Ramadan setengahnya. Ya, jangan sampai kita itu membatalkan puasa kita karena bukan hal-hal yang tidak ada syariatnya di dalam Islam. Bukan kita itu safar, bukan karena kita itu sakit, bukan karena kita itu ada halangan wanita yang dia itu haid atau nifas, atau karena dia itu menyusui, atau karena dia itu hamil. Ya, betapa banyak orang yang di siang hari berpuasa mereka itu merokok. Ya, bahkan pada zaman sekarang itu kebalik. Ya, buka warung karena apa? Menghormati orang yang tidak puasa. Harusnya apa? Kita itu menutup warung kita, menghormati orang-orang yang dia itu berpuasa. Karena hukum aslinya adalah kita itu berpuasa pada siang hari pada bulan Ramadan. Ya. Tapi zaman sekarang itu kebalik. Ya, menghormati orang yang tidak berpuasa. Ya, harusnya orang yang tidak berpuasa itu menghormati orang yang berpuasa. Maka dengan yang tersembunyi, jangan sampai kita itu mengumbar ya maka di depan orang yang dia itu berpuasa, ya, waliyadu billahi min dzalik. Yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terakhir, rahima anfumri'in
dzukirtu indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Sungguh celaka, sungguh hina orang yang dia itu disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dia itu tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat, banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang dia itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan kita itu selamat, diberikan rahmat sebanyak 10 kali. Ya. Bahkan apa kalau kita itu di dalam khutbah Jumat mendengarkan khutbah yang itu disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ayat-ayat Quran, banyak di antara kita itu masih bermain HP. Di antara kita itu masih banyak yang ngobrol, ya, tidak mendengarkan khutbah-khutbah Jumat, tidak mendengarkan kajian-kajian. Ya. Maka ketika kita itu disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita itu berselawat. Ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhilu liman dzukirtu ismi falam yusalli alayya. Orang yang kikir, orang yang bakhil itu apa? Ketika dia itu disebutkan nama-namaku, dia tidak mau bersolawat kepada saya. Ya, bahkan malaikat saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka hendaknya kita itu banyak bersolawat. Ya. Dan juga apa ketika disebutkan namanya beliau, namanya Nabi Muhammad, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 5:30. Sebentar lagi kita akan berbuka, ya, dari hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, faedah dan juga manfaat kepada kita semuanya. Ya, ringkasannya bahwasanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan 3 doanya malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Dan malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah dan diaminkan oleh seorang hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 doanya, yang pertama adalah sungguh celaka, sungguh hina orang yang dia menjumpai kedua orang tuanya tetapi dia itu tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, sungguh hina orang yang dia itu menjumpai bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sungguh hina orang yang dia itu disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan faedah kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.